Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Benan bersama dengan Gema Nusa Santri Indonesia. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan syukur dalam nikmat, sabar dalam musibah. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon telah hadir di studio Tribun Medan Al-Mukarrom Al-Ustadz Kiai Ahmad Hambali SEMM. Beliau merupakan Ketua Umum Gema Santri Nusa. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa haluk, Yai? Khair, Alhamdulillah. Ya udah pertemuan yang kesekian ini, Yai. Iya. Ini kira-kira topik yang sangat menarik ini, Yai. Iya, betul. Apalagi kita baru mengalami musibah ya, bangsa Indonesia, Yai. Betul. Terjadinya gempa yang di Cianjur dan memakan korban yang cukup besar. Nah, jadi pada kesempatan ini tafadhol kepada Yai, mungkin waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Para jamaah Tribuniyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada momentum Jumat pagi ini seperti biasanya melalui Mutiara Islam, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Nah, saking banyaknya nikmat kita tidak bisa menghitung, tak terhingga. Terutama kita alhamdulillah sudah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini tentu pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jadi kita ini tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga ini, Bang Rahman. Karena apa? Sesungguhnya Allah sebenar-benarnya Maha Pengampun. Sebenar-benarnya Allah itu Maha yang Rahim. Nah, dalam konteks tema pada pagi hari ini, para jamaah Tribuniyah khususnya di Mutiara Islam, setiap pagi Jumat, tema hari ini adalah sangat-sangat tepat karena kita baru banyak dilanda musibah, khususnya juga kota Medan ini banyak akhir-akhir ini, minggu-minggu ini dengan intensitas hujan yang sangat tinggi. Betul. Ya, bahkan saudara kita khususnya di Cianjur ini juga mengalami suatu bencana 3 hari yang lalu terkait dengan bencana gempa bumi. Nah, maka dengan tema hari ini syukur dalam nikmat, sabar dalam musibah, ini tentu membuka mata batin kita. Ya. Karena apa? Di dalam mewujudkan rasa syukur kita, tentunya kita harus senantiasa selalu mengucapkan alhamdulillah. Baik kita menerima nikmat maupun saat kita ditimpa musibah.
Jadi hal ini perlu kita sadari para jamaah Tribuniyah. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita lebih banyak daripada masalah, baik musibah yang kita hadapi dan kita rasakan. Dengan rasa syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah akan selalu menyayangi kita. Ya, kondisi apapun, situasi apapun, mudah-mudahan Allah selalu menyayangi kita dan selalu memberikan nikmat yang tak terhingga di dalam sendi-sendi kehidupan kita. Hal ini sesuai dengan surat Ibrahim ayat 7, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Artinya apa? Kita ini selalu diingatkan oleh Allah. Kita tatkala Allah memaklumkan, sesungguhnya jika kita selalu bersyukur, pasti Allah akan selalu menambah rezeki. Maka kata Allah sudah jelas, bayasdad, bayasdad, bayasdad. Kalau kita selalu bersyukur, Allah akan selalu nambah. Nah, maka solusi kita menghadapi segala ujian ini, segala musibah ini, maka kita harus fokus di solusi, bukan fokus di problem. Ya. Karena apa? Hari ini situasi, kondisi tidak bisa kita tebak. Ya. Bahkan kota Medan khususnya begitu cuaca sangat ekstrim, akhirnya banyak saudara-saudara kita rumahnya kebanjiran dan lain sebagainya. Tentu ini harus kita sikapi dengan syukur nikmat. Karena apa Bang Remon? Kita manusia ini kadang-kadang hanya banyakkan mengeluh dan mengeluh. Padahal Allah kurang suka berkenan terhadap makhluknya yang suka keluh kesah. Berkeluh kesah. Tetapi kita kalau sudah bersyukur, janji Allah pasti bayasdad, bayasdad, bayasdad. Nambah. Rezeki kita akan selalu bertambah. Karena agama Islam juga telah memberikan panduan kepada kita terkait dengan nikmat dan saat menghadapi sebuah musibah. Ya, panduannya apa? Ada dua prinsip di dalam ajaran Islam. Yang pertama itu asyukru indan ni'am. Ya, kita diminta oleh Allah bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ini yang pertama. Yang kedua, kita diminta oleh Allah, panduannya adalah as-sabru indal musibah. Kita harus bersabar ketika mendapatkan musibah. Nah, kedua hal ini bisa kita menjadi barometer, menjadi ukuran bagi kita terkait dengan keimanan seseorang. Jadi kadar keimanan seseorang diukur yang pertama adalah asyukru indal ni'am, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua adalah as-sabru indal musibah. Artinya bersabar mendapatkan musibah. Nah, inilah tolok ukur apakah kadar keimanan seseorang akan menjadi kuat dan sabar dalam menjalani sebuah kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Maka manusia kalau sudah punya dua landasan ini, kata Nabi, al-iqdam, perubahan, progresif, reformasi. Maka kita harus apa? Kita harus selalu syukur nikmat. Jangan sampai kita menjadi manusia ini selalu kufur nikmat. Dalam kondisi kita 2 tahun pandemi ini, bahkan ada satu tanda-tanda tahun depan akan mengalami resesi ekonomi. Dan alhamdulillah bangsa Indonesia karena masyarakatnya selalu bersyukur nikmat, selalu memandang dari aspek kehidupan dari sisi positive thinking. Mudah-mudahan rakyat Indonesia akan menghadapi sebuah perubahan di 2023 yang katanya ada 66 negara yang akan gagal bayar. Tetapi bangsa kita akan selalu menghadapi segala perubahan itu dengan yang namanya syukur nikmat. Itu gambarannya Bang Remo. Luar biasa. Jadi memang dua hal itu aja ya. Ya. Bersyukur dan bersabar. Bersabar. Nah, makanya asyukru indan ni'am.
Betul. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sama as-sabru indal musibah. Jadi kita bersabar ketika mendapatkan musibah. Inilah dua tolok ukur untuk apakah kadar keimanan kita akan meningkat atau tidak. Betul. Korelasinya adalah apa? Kalau kita bisa menghadapi barometer ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang syukur nikmat. Kalau kita tidak bisa mengendalikan dua parameter ini, maka kita akan menjadi manusia yang kufur. Oke. Nah, menarik nih, Yai. Jadi ada singgungan terkait dengan dua parameter itu tadi, Yai. Terkait kan juga kadar keimanan kita juga, ya. Pertanyaannya, pengaruh apa terkait dengan ibadah kita? Pada akhirnya memang syukur dan sabar itu pada akhirnya sejalan dengan aktivitas ibadah kita itu, ya. Apakah memang ada hubungan? Korelasinya terkait dengan satu hablum minannas dengan hablum minallah ini, kaitannya adalah outputnya pada saat kita menjalankan sendi-sendi kehidupan, manakala kita sudah melihat satu dari perspektif kehidupan untuk anak keturunan kita. Kalau kita selalu syukur nikmat, maka korelasinya adalah di akhir hayat kita akan selalu ingatnya ma ta'buduna min ba'di. Kalau kita nggak ada, anak keturunan kita akan menyembah apa? Karena secara pondasi tadi, kita selalu syukur nikmat, kita juga selalu bersabar. Karena di dalam mahfudzat itu sudah dikatakan, Bang Reman, man sabara dzufira. Barang siapa yang bersabar, maka beruntunglah dia. Konteksnya, sabar itu kan memang tidak ada batasnya. Sampai kapanpun ila yaumil qiyamah kita dituntut untuk selalu bersabar. Maka jangan sampai nantinya kalau kita tidak memberikan dua pondasi tadi, ya, kita sabar di dalam menghadapi sebuah ujian, kita bersyukur manakala dikasih kenikmatan itu. Nah, konteksnya apa? Yang namanya tadi ma ta'kuluna min ba'di. Kalau kita nggak ada, nanti anak keturunan kita makan apa? Karena apa? Kita tidak memberikan landasan pondasi yang kuat terkait dengan tadi sabar dan syukur di dalam menghadapi kehidupan kepada anak keturunan kita. Nah, kalau Yai melihat syukur itu apakah hanya mengucapkan alhamdulillah saja, ataukah memang syukur itu ada kegiatan yang lebih masif ataupun maksimal lagi terkait dengan hubungan minallah kita nih, Yai? Terkait dengan syukur, apakah hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah? Korelasinya tentu kita tetap menjalankan sebuah aktivitas yang korelasinya adalah yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih arah kebaikan-kebaikan. Output kebaikan. Iya. Tentu nggak mungkin dengan alhamdulillah rezeki akan datang sendiri. Tanpa ada usaha, ya? Iya, maka perlu adanya ikhtiar. Ya. Di dalam konteks ikhtiar ini, tentu kita harus, konsepnya juga harus ada doa, ada duit. Kalau kita ingin dapat duit, maka harus pakai duit. D-nya apa? Doa. U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Nah, kalau konteks ini dijalankan, maka akan dapat duit yang sesungguhnya. Dengan jalan apa? Dengan kesabaran, dan kita harus syukur nikmat. Ya, kalau kita, Bang Raymond, kita ingin mencari rezeki itu banyak tapi barokah, daripada kita cari rezeki sedikit tapi nggak barokah. Yang barokah dong, ya. Jadi saya mendingan cari uang yang banyak, rezeki yang banyak, tapi barokah, Bang Raymond. Nggak di luar dari yang tadi. Nah, sehingga kita bisa syukur nikmat. Wah, itu syukur kali, Bun, ya. Nah, jadi disinilah para jamaah Tribuniyah, khususnya di Mutiara Islam di setiap Jumat pagi, kita ingin mendorong bagaimana kita setiap diberi kenikmatan, kita harus bersyukur. Di saat kita diberi musibah, kita harus ada kesabaran. Dua konteks prinsip hidup ini yang akan menghantarkan kekuatan keimanan kita, yang akan menguatkan satu pondasi kehidupan kita. Di situ rasanya, Bang Rahman. Nah,
beberapa waktu belakangan ini kan memang kayak misalnya kayak kita warga Medan ini ya, bertubi-tubi musibah, Iya. banjir di mana-mana. Nah, kira-kira apa yang pesan yang ingin Yai sampaikan kepada masyarakat Kota Medan lah khususnya, mungkin juga kepada warga Cianjur ya pada umumnya yang terkait mendapatkan musibah, apa yang harus mereka lakukan? Apakah hanya bersabar dan bertawakal menerima cobaan ini, ataukah memang ada upaya-upaya lain yang harus mereka lakukan? Baik Bang Remon, para jamaah Tribuniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya warga masyarakat Kota Medan. Seminggu ini Kota Medan memang banyak bencana yang kita alami, terutama banjir. Maka hal yang perlu kita sama-sama sampaikan bahwa kita harus saling bergandengan tangan. Kita harus saling bahu-membahu untuk membantu ya saudara kita yang mengalami musibah. Karena yang namanya hablum minan nas ini tidak bisa dilembagakan. Ini yang kaitannya dengan unsur kekeluargaan. Yang namanya hablum minan nas ini tidak bisa diikat dengan namanya sebuah instansi, tetapi kita harus sama-sama bergerak. Ya, bagi yang mengalami musibah ini juga harus kuat. Harus kita melihat, kita gantungkan harapan kita di samping kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus bisa mencari solusi sama-sama. Terutama masyarakat sekitar yang tidak mengalami musibah, yuk kita bantu saudara kita. Wabil khusus masyarakat Kota Medan yang di pinggiran sungai, ini juga harus waspada karena intensitas curah hujan Kota Medan juga sangat tinggi. Nah, juga bagi para pemimpin, khususnya di Kota Medan, mari kita perhatikan saudara kita, masyarakat kita, warga kita. Ya, jangan sampai ada warga kita gara-gara musibah ini menjadi kufur nikmat. Nah, di saat kita tidak ada yang untuk dimakan, pikiran masyarakat kalau kadar keimanannya rendah, pasti apa? Kadal fakru ayyakuna kufron. Ya, kefakiran itu akan menjerumuskan warga kita menjadi kufur. Nah, ini juga bagian daripada tugas para pemimpin, khususnya di Kota Medan dan umumnya di seluruh Indonesia, wabil khusus juga untuk warga Cianjur. Ya, sudah 260-an lebih korban meninggal dunia, dan ini menjadikan satu patokan kita bahwa yuk kita sama-sama bergandengan tangan untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah baik gempa bumi maupun korban banjir yang ada di Kota Medan, Bang Remo. Biasa ya. Jadi intinya memang apapun musibah itu ya tetap kita harus hadapin dengan sabar. Sabar. Ya. Nah, ini sesi terakhir nih Yai. Kira-kira mungkin ada yang Yai ingin sampaikan kepada Tribuniyah terkait dengan tema kita pada pagi yang berbahagia ini Yai. Baik Bang Remon, jamaah Tribuniyah khususnya Mutiara Islam, setiap Jumat pagi di dalam kita menghadapi musibah, sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada. Bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman. Dalam menghadapi ujian, kita akan selalu temui. Lari dari ujian hidup bukanlah sebuah solusi. Ya. Jadi sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah sudah berfirman di situ sangat jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani sebuah kaum melainkan sesuai dengan kemampuan kaum itu sendiri. Jadi semakin kita diberi ujian oleh Allah, semakin kita kuat
dan semakin sabar serta bersyukur. Nah, dari penjelasan tadi kami bisa memberikan kesimpulan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah. Orang yang sabar tidak mudah patah semangat atau tidak mudah menyerah. Sifat sabar ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada saat atau ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas oleh orang-orang Quraisy. Dan kita itu pada saat itu sangat sabar, bersyukur bahwa kita masih diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi masyarakat Kota Medan khususnya yang mengalami musibah, mudah-mudahan dengan musibah ini kita akan menjadi kuat. Kadar keimanan kita menjadi meningkat, dan juga saudara kita yang di Cianjur juga akan menghadapi ujian yang ini pasti akan meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan bagi warga Kota Cianjur. Saya rasa itu aja, Bang Reman. Baik, terima kasih ya, luar biasa ini pencerahannya, yang mana ya pada hakikatnya memang dua hal tersebut yang menjadi pedoman kita ya, bersyukur dan bersabar. Baik Tribuners, berhubung juga waktu yang mengakhiri diskusi kita ataupun perbincangan kita pada pagi hari ini, saya berharap dari materi ataupun tema yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Hambali tadi, semoga nantinya bisa bermanfaat bagi Tribunia, terutama khususnya bagi warga Kota Medan yang saat ini sedang mendapat musibah, dan juga umumnya bagi warga Cianjur karena juga mendapat musibah. Semoga dari perbincangan ini dapat bermanfaat. Tetap follow and share program sosial media Tribun Medan, baik IG, FB, dan YouTube serta TikTok Tribun Medan. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum menafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.